3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Narda Ifenahia, Jessica Paskaria Putri, Hilda Cahayani, dan Kalista Asadila Ceridina. Baik, di sini kami akan menjelaskan laporan tugas kelompok ujian akhir semester, yang dimana di sini kami akan menggunakan dataset ke-6, dan metode pengolahan dataset tersebut adalah decision tree. Untuk penjelasan tersebut akan dibahas satu persatu, dan yang pertama membahas tersebut adalah Kalista. Baik, untuk yang pertama yaitu gambaran dataset. Dalam dataset tersebut terdapat beberapa nilai data dari atribut atau variabel data dengan tipe data integer atau berupa angka. Akan tetapi, dataset yang akan digunakan dalam tugas tersebut memiliki missing value atau terdapat banyak nilai yang tidak diketahui. Sehingga dataset tersebut akan mengalami banyak perubahan hingga didapatkannya data yang normal dan tidak memiliki missing value lagi. Sehingga nilai data pada dataset tersebut akan berubah baik dari tipe data, atribut atau variabel, dan lainnya. Dan tipe data yang digunakan adalah polinomial. Dalam tugas ini juga, dataset tersebut mengalami perubahan tipe data, atribut, dan beberapa nilai lainnya yang disebabkan oleh pengelolaan data. Dan dalam perubahan data tersebutlah terdapat variabel khusus atau special attribute yang digunakan sebagai key. Adapun metode yang digunakan dalam pengelolaan dataset tersebut adalah metode decision tree, yang dimana decision tree adalah alat pendukung dengan struktur seperti pohon yang memodelkan kemungkinan hasil, biaya sumber daya, utilitas, dan kemungkinan konsekuensi. Decision tree menyediakan cara untuk menyajikan algoritma dengan pernyataan kontrol bersyarat. Mereka termasuk cabang yang mewakili langkah-langkah pengambilan keputusan yang dapat mengarah pada hasil yang menguntungkan. Struktur flowchart mencakup node internal yang mewakili tes atau atribut pada setiap tahap. Setiap cabang mewakili hasil untuk atribut, sedangkan jalur dari daun ke akar mewakili aturan untuk klasifikasi. Decision tree merupakan salah satu bentuk algoritma pembelajaran terbaik berdasarkan berbagai metode pembelajaran. Mereka meningkatkan model prediktif dengan akurasi, kemudahan dalam interpretasi, dan stabilitas. Alat ini juga efektif dalam menyesuaikan hubungan non-linear karena mampu memecahkan tantangan penyesuaian data, seperti regresi dan klasifikasi. Disebut decision tree atau pohon keputusan karena pilihannya bercabang, membentuk struktur yang terlihat seperti pohon. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Jessica. Ya, selanjutnya kita akan membahas proses data. Dalam pengerjaan tugas tersebut, aplikasi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan melakukan perbaikan adalah aplikasi RapidMiner Studio. Langkah awal yang dilakukan untuk membuat proyek baru dan akan masuk pada tampilan main proses. Setelah hal tersebut, langkah yang dilakukan adalah menginput atau mengimport dataset yang akan dianalisis terlebih dahulu. Untuk menginput atau memuat data objek ke dalam halaman kerja atau proses, dapat digunakan operator retrieve data. Objek di sini dapat berupa example set atau data model yang telah disimpan. Tidak hanya memilih operator retrieve, untuk menginput dataset tersebut dapat dilakukan dengan mendropkan dataset. Dan setelah hal tersebut dilakukan, arahkan output ke result untuk menampilkan hasil. Saat mengklik icon retrieve pada halaman proses, maka akan ada muncul parameter. Dalam parameter tersebut,
menunjukkan repository entry yang dimana hal tersebut menunjukkan letak penyimpanan dataset yang digunakan. Setelah mengimport dataset yang akan dianalisis, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menghubungkan dataset dengan sampel. Sampel digunakan untuk mengurangi jumlah dataset jadi sesuai yang diinginkan jumlahnya. Misalkan datasetnya ada 100, itu bisa dikurangi jadi 20, seperti itu dengan menggunakan sampel tersebut. Dalam sampel tersebut, agar dapat diatur sesuai dengan yang diinginkan, maka digunakan parameter sampel absolut. Sampel di sini digunakan jika terdapat dataset error atau missing value yang sudah tidak bisa diperbaiki atau diselesaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Narda Ivenah. Ya. Baik, saya akan melanjutkannya. Setelah menghubungkan dataset pada sampel, maka yang dilakukan selanjutnya adalah menghubungkan dataset pada atribut select atau select atribut yang digunakan. Untuk mengimport atribut yang digunakan dapat menggunakan perintah select dan import select atribut. Dalam proses select atribut tersebut bertujuan untuk memilih atribut yang akan digunakan, dan di sini juga dapat dipilih bagian atau atribut yang mana akan menjadi special atribut atau label. Selanjutnya, untuk mengetahui hasil yang dilakukan, berikut adalah result dari atribut-atribut yang dipilih pada example set atau selection attributes dan hasilnya setelah perbaikan. Dan di gambar tersebut telah ditunjukkan bahwa di gambar tersebut menunjukkan perbaikan-perbaikan dataset, dan di sini dari yang tadinya datasetnya adalah berupa angka dirubah menjadi dataset yang menunjukkan beberapa penyakit-penyakit. Terima kasih, dan akan selanjutnya dibahas oleh saudara kami, Binta. Oke, selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. Dalam pembahasan ini, setelah melakukan proses sebelumnya, maka akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan decision tree, di mana kita akan mencari decision tree pada bagian operator dengan mengetikkan keyword tree sehingga akan muncul bagian decision tree. Kemudian kita drag menuju ke sini, kemudian dengan menggunakan decision tree dalam proses ini yang akan menjadi variabel utama sebagai root node ketika kita lakukan play, maka akan muncul seperti ini. Yang akan menjadi root node bagian utamanya adalah kanker paru-paru, yang dimana di sini hal tersebut merupakan hal yang menjadi pembanding dan akan menghasilkan pemilihan berasal dari nama penyakit tersebut, dari mana penyakit tersebut terjadi. Dan di sini terdapat dua pilihan, yaitu yes dan no. Kemudian pada selanjutnya maka akan muncul, maka jika pilihannya itu yes, akan muncul lead node, yaitu menampilkan variabel smoking. Pada bagian bawah variabel smoking akan muncul variabel alkohol dan asma. Sedangkan jika pilihannya N atau no, maka akan muncul variabel smoking dengan pemilihan yang di bawahnya itu alkohol. Dan bagian terakhir akan muncul nama-nama klasifikasi berdasarkan decision yang ada. Dan tidak lupa untuk selalu menghubungkan hal-hal yang diimport pada halaman kerja ke result. Maksudnya di sini decision tree-nya dihubungkan ke result, kemudian lakukan play, maka akan muncul decision tree seperti ini, di mana kanker paru-paru ini jika bagian no akan menghasilkan smoking,
smoking ini, yes, dia di sini saya ambil contoh Putri. Putri itu tidak merokok dan dia tidak terkena kanker paru-paru. Sementara jika itu adalah Gibran, dia tidak minum alkohol, tapi dia yes smoking, tapi dia tidak terkena kanker paru-paru. Dan untuk Ken, dia meminum alkohol, dia juga merokok, tapi dia tidak terkena kanker paru-paru. Dan jika pilihannya itu yes, pada bagian decision tree sebelah kanan, maka di bawahnya itu ada smoking. Diambil contohnya Reno. Reno itu tidak meminum alkohol, dan Reno juga tidak merokok. Tetapi dia terkena kanker paru-paru. Itu bisa saja dia terkena dari luar, sementara dia tidak menggunakan alkohol maupun merokok. Sementara diambil dari Nino, dia itu terkena asma dan dia juga merokok, maka dia terkena kanker paru-paru. Kemudian kita akan melihat hasil output dari decision tree-nya, yaitu ini tadi sendiri, serta untuk melihat tabelnya juga dan hasil output-nya. Seperti ini. Ini bagian statistiknya. Untuk decision tree-nya, kita play lagi. Di sini bagian tree-nya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh, pada bagian kesimpulan oleh Narda Ipenahia. Baik, dari semua yang kami bahas tersebut, maka diambillah kesimpulan. Dari pembuatan tugas ini dapat disimpulkan bahwa data pre-processing diperlukan untuk menghapus noise, missing value, dan juga data yang tidak konsisten. Pre-processing data merupakan teknik awal data mining untuk mengubah data mentahan atau biasa dikenal dengan raw data yang dikumpulkan dari berbagai sumber menjadi informasi yang lebih bersih dan bisa digunakan untuk pengolahan selanjutnya. Dan di sini selanjutnya, decision tree adalah alat pendukung dengan struktur seperti pohon yang memodelkan kemungkinan hasil, biaya sumber daya, utilitas, dan kemungkinan konsekuensi. Decision tree menyediakan cara untuk menyajikan algoritma dengan pernyataan kontrol bersyarat. Mereka termasuk cabang yang mewakili langkah-langkah pengambilan keputusan yang dapat mengarahkan pada hasil yang menguntungkan. Struktur flowchart mencakup node internal yang mewakili tes atau atribut pada setiap tahap. Setiap cabang memiliki hasil untuk atribut, sedangkan jalur dari daun akar mewakili aturan untuk klasifikasi. Baik, demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 16. Kami mohon maaf bila ada kesalahan selama penyampaian presentasinya dan kami mengucapkan terima kasih.